Salam sejahtera kami ucapkan untuk Anda semua. Apakah saat ini karir Anda sedang stagnan? Atau bisnis Anda yang stagnan? Atau bahkan menurun? Apakah Anda kekurangan ide untuk mengembangkan usaha Anda? Atau mungkin saat ini Anda kehabisan ide untuk mencapai target Anda? Bagaimana caranya agar Anda selalu memiliki ide-ide yang fresh dalam menghadapi persaingan di era digital ini? Apakah Anda menghadapi produktivitas yang rendah, kurang motivasi, atau apatisme? Atau mungkin Anda stres dalam menghadapi kuliah atau pekerjaan Anda? Melalui video ini, saya ingin memperkenalkan sebuah metode baru yang bernama gamification. Apa itu gamification? Gamification adalah pengaplikasian mekanisme dan cara kerja game ke dalam konteks yang bukan game. Ya, dengan kata lain, kita membuat segala sesuatu itu menjadi sebuah game. Mengapa game? Pernahkah Anda berpikir, mengapa banyak orang suka bermain game? Apa yang mendorong mereka untuk bermain game? Mengapa banyak dari mereka ketika bermain game tidak ada hentinya dan dengan sukarela ingin terus-menerus memainkannya? Andai saja mereka dalam pekerjaan ataupun pelajarannya mau seperti itu. Mau dengan senang hati melakukannya terus-menerus tanpa hentinya. Sudah 15 tahun saya bergelut di dunia games. Sebagian dari Anda mungkin mengenal saya dari karya saya, Bobby Bola Edu Games, game edukasi untuk anak-anak. Dan dalam kurun waktu tersebut, saya menemukan bahwa bermain game adalah sesuatu yang serius, walaupun pada awal tujuannya adalah fun atau mencari kesenangan. Akan tetapi coba perhatikan, walaupun tujuannya adalah fun, dalam hal memainkan game, kita selalu memainkannya dengan serius. Dalam memainkan game, kita tidak pernah main-main. Mengapa? Karena kita tahu kalau kita main game tidak serius, kita tidak akan mencapai apa-apa dalam game tersebut. Kita tahu ketika kita dalam permainan game dan melakukannya dengan main-main, maka kita akan gagal dalam game tersebut. Kita tidak akan berprestasi dalam game tersebut. Jadi, walaupun games itu tujuannya adalah fun, untuk hiburan, untuk mencari kesenangan, tapi kita melakukannya dengan serius. Maka kekuatan dari games itu ada dua, yaitu fun dan serius. Yaitu bila kita ingin mendapatkan fun dari games, kita perlu melakukannya dengan serius. Begitu pula dalam kehidupan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu fun dan kita perlu serius. Apakah benar demikian? Mari kita buktikan. Cobalah kita cari suatu aktivitas yang tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Sesuatu yang kita tidak suka lakukan. Apakah kita akan mengerjakannya dengan senang hati? Apakah kita akan sukarela melakukannya? Dan yang paling penting, apakah hasilnya akan maksimal? Kemungkinan besar tidak. Jadi pertama-tama, agar maksimal, kita perlu mengerjakannya dengan senang hati terlebih dahulu. Lalu ketika kita menemukan suatu pekerjaan atau aktivitas bisnis yang menyenangkan untuk kita kerjakan, tapi sayangnya kita tidak serius mengerjakannya, apakah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal? Juga tidak. Kita juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal jika kita mengerjakannya dengan main-main. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita tidak serius melakukannya. Kita tidak akan mampu bersaing jika kita tidak mengerjakannya dengan benar-benar. Maka seperti halnya bermain game, walaupun game itu tujuan awalnya untuk hiburan, walaupun untuk mendapatkan fun, tetapi bila kita tidak serius memainkannya, jangan harap kita akan menang dalam game tersebut. Begitu pula dalam bisnis ataupun karir Anda. Walaupun bila kita menyukai bisnis kita, walaupun kita senang terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita, tetapi bila kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati, jangan harap Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, benar bukan? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu fun dalam mengerjakannya, dan walaupun fun, tidak berarti kita main-main dalam memainkannya. Tetapi, kita perlu serius dalam memainkannya. Barulah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sering saya melihat banyak orang yang tidak mampu mencapai prestasi dalam bidang pekerjaannya, atau bidang pelajarannya, tetapi dia mampu mencapai prestasi dalam dunia games. Saya lihat banyak orang yang dianggap bodoh atau tidak berhasil dalam bidang pelajarannya atau pekerjaannya, tetapi mereka mampu berhasil dalam dunia games. Dan itu membuat saya berpikir, apa yang membedakannya? Apa yang membedakan antara dunia games dengan games dunia kehidupan yang nyata? Dari situ saya belajar kesimpulan. Di dalam kehidupan, mereka tidak fun. Di dalam kehidupan, mereka tidak pernah memainkan peran kehidupan mereka dengan fun. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak pernah bermain dengan serius dalam kehidupan.
Mereka hanya main-main saja dalam kehidupan. Sebab kalau mereka bermain dengan serius, mereka tidak akan main-main. Dan kalau mereka tidak main-main, kalau mereka serius dalam memainkan peran dalam hidup mereka, tidak mungkin mereka tidak berprestasi. Apa yang membuat kita gagal dalam kehidupan ini adalah ketika kita tidak pernah belajar serius dalam permainan kehidupan. Dan kita tidak pernah belajar bermain dalam game kehidupan. Jika Anda belum berhasil dalam kehidupan, atau Anda melihat ada rekan, teman, atau keluarga Anda yang belum berhasil dalam kehidupan, mungkin selama ini yang terjadi adalah dia hanya main-main dalam kehidupan. Nah, agar kita dapat sukses dalam kehidupan kita dengan cara yang menyenangkan, ikuti saja seminar The Power of Gamification. Metode gamification adalah metode terbaru yang belum pernah dibawakan oleh pembicara manapun di Indonesia. Telah banyak orang, terutama Anda-Anda yang masih muda, akan sangat dapat merasakan manfaatnya. Segera daftar, tempat terbatas. Jangan sampai kehabisan lagi.